Kalau misalnya kita dicatat tahun ini mati, apa yang amal kita sudah berikan? Amal jariah loh, ya kan? Dan sekaligus membersihkan harta. Sedekah itu kan membersihkan harta. Coba Bapak tanya, gaji Bapak selama sekarang hidup ini ya, Bapak lah ya, Ibu mungkin enggak ya. Bapak kerja selama sekian tahun, itu gajinya disedekahkan nggak? Ya kan nggak pernah. Gaji dia 1 juta misalnya. Dia punya gaji 1 juta. Itu ada 2,5% dari gajinya itu, walaupun dia kerja sendiri, itu bukan hak dia. Sebesar 25.000, 2,5%. Jadi kalau gaji Bapak sebulan dapat 1 juta, itu 25 ribunya itu bukan punya kita, punya hak orang lain. Yang kalau Bapak makan haram. Ini banyak orang nggak tahu masalahnya. Ya, jangan kita sakit, kita kok batuk mulu, nggak sembuh-sembuh. Ya mungkin itu kali kita makan yang 25.000 itu. Ya kan? Ini anak saya kok bandel bener ya. Ini ya mungkin yang dimakan anaknya itu adalah uang yang 2,5% itu tidak diinfakkan ke orang lain. Bersihin, Pak. Cara membersihkan harta itu adalah dengan sedekah. Zakat ya, kalau dalam tahunan zakat. Zakat itu artinya apa? Zakat. Secara bahasa zakat itu artinya numu. Numu itu bertumbuh. Makin banyak harta yang dizakati, makin bertumbuh uangnya nanti. Jadi menurut saya kita selama hidup kita harus menjadi bagian dari proyek amal jariah. Harus. Apalagi yang harus diharapkan coba? Kita ilmu nggak punya, nggak pernah ngajar. Kalau guru hebat, luar biasa guru kan. Selama dia ngajar itu, ya kita nggak pernah ngajar. Kemudian anak kita belum tahu nih soleh apa enggak nih. Ya sudah, harta kita punya harta kan, infakkan. Sekecil apapun harta yang kita infakkan, tapi dalam infak jariah ya, gitu. Insya Allah selama dia berputar lagi merasa, saya yakin Insya Allah kalau nanti kurikulumnya bagus, walaupun misalnya yang tua-tua kita udah meninggal, Insya Allah nanti ada lanjutannya terus, sehingga kalaupun kita sudah wafat seperti saya jelaskan kemarin, cengkring di dalam kubur kan, cengkring. Kenapa? Itu anak madrasah ada yang hafal Quran, ya kan? Kenapa dapat pahala? Karena kita membuat plafonnya, renovasi plafonnya, renovasi kacanya, cengkring, cengkling dalam kubur gitu kan, dapat celengan. Apa ini ya Allah? Itu kacanya lagi dilap, masih dipakai. Cengkling gitu kan. Apa? Kipas anginnya masih muter. Karena kita udah mati, Pak. Bisa jadi kita ketika wafat membawa dosa yang sangat banyak. Dosa kita banyak, pahala kita sedikit nih waktu wafat nih. Tapi karena amal jariah yang kita lakukan, sedekah, lama-lama dosa itu lebih kecil dari pahala kita. Kenapa? Pahala kita tumbuh terus. Karena itu transferan pahala akibat jariah kita gitu. Ya kan kalau udah mati gimana mau nambah lagi? Bapak saya udah mati nih. Udah wafat. Bapak saya apa? Dia bisa sholat lagi, bisa sedekah lagi, bisa puasa lagi, kan nggak bisa. Udah nggak bisa mendapatkan pahala dari usaha sendiri. Yang beliau dapat apa? Ya saya mendoakan anak-anaknya gitu kan. Atau mungkin ada yang dilakukan oleh ayah saya apa, menyumbang apa. Itulah yang menyinari kuburnya. Nah sekarang kita gimana? Nah ikutlah Pak, ikutlah proyek-proyek amal jariah yang pahalanya itu terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Kita udah kepala 5, udahlah orientasi ini mau apa lagi kepala 5? Orientasi kita harus banyak ke akhirat. Bapak saya sering begitu, udah kepala 4. Saya waktu ulang tahun yang 40 udah mulai diingetin tuh, udah kepala 4. Orientasinya harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Kalau sebelum 40 tahun bagaimana cara hidup enak, mikirin bagaimana kaya ini, tapi nggak kaya-kaya juga kan? Percuma mikirin tiap malam biar kaya, tapi nggak kaya-kaya juga, sehingga akhiratnya tertunda. 40 tahun udah mulai seimbang. 50 tahun apa lagi? Ya dunianya sepertiga lah. 60 tahun, usia 60 tahun apa lagi? Usia 60 tahun, uangnya miliaran di dunia rekeningnya, mau ngapain lagi coba? 60 tahun. Kata Nabi, usia umatku baina sittin wa sab'in. Usia umatku hanya 60 sampai 70 tahun dan jarangnya melewati 70 tahun. Pak Haji Ali ini luar biasa. Udah bonusnya udah banyak banget ini, gitu kan? Pak Haji Ali
Usia 75 ya Pak ya. Tabungan miliaran untuk siapa? Untuk apa coba? Untuk anak cucu. Dia rebutan, paling nggak rebutan anak waris tuh. Udah setengahnya, plok gitu masukin. Kenapa ya 2 tahun lagi meninggal? Ya kan, Pak Juli ya? 75, coba 75. Mau apa coba? Umur 75 tahun. Ada orang 60 tahun umurnya gitu kan. Umur kita udah 6. Ya kalau udah 70 ya udahlah, tinggal itu mah udah matahari udah mau tenggelam itu. Ya kan? Uangnya masih miliaran di tabungan nih. Mau ngapain coba? Ya kan? Udah pikiran udah akhirat. Saya dikit lagi meninggal nih udah gitu. Ya walaupun umur itu tidak mengenal usia gitu ya. Tapi maksud saya kita ingin mindset kita ini udahlah. Kalau udah usia 4 tuh udah jangan mikirin hidup enak aja. Tapi bagaimana cara mati enak. Bapak saya sering bilang itu. Bagaimana cara mati enak? Mati ke dalam keadaan husnul khotimah, mati ke dalam kita punya bekal yang banyak, mati ketika siap di alam kubur menerima cengkring, cengkring, cengkring gitu. Ya Pak ya. Ya saya mah cuma bisa ngajak doang gitu ya. Habis gimana saya mikir gimana bersihin ini madrasah nih, aduh ini bisa puluhan juta nih butuh nih untuk renovasi nih gitu kan. Gitu. Kalau saya minta sama orang lain nggak mungkin kan, mau bujuk orang lain. Saya nakut-nakutin orang sini aja gitu kan, mau mati gitu kan. Dikit lagi mati kita, dikit lagi mati. Jadi carilah bekal yang kita bawa ke alam kubur gitu, itu aja. Ya jadi infak sedekah Bapak Ibu-ibu itu nanti kita lebih orientasikan ke madrasah sampai ini jalan mulus. Kalau madrasahnya jalan, anak-anak kita yang masuk, yang untung kita, siapa lagi? Ya, saya juga ngapain ini capek-capek mikirin madrasah, ngapain juga saya gitu kan, anak saya di sana, saya tinggal di sini gitu. Cuman kita ingin loh ini lingkungan saya waktu saya masih kecil beda Pak, saya masih kecil dengan sekarang beda masalah zamannya gitu. Kalau saya mungkin bandel-bandel dikit ya, nyolong-nyolong buah cermek gitu kan ya dulu ya, karena buah cermek itu nyolongnya gimana, bukan ngambil, digoyok-goyok gitu pohonnya kan, jatuh diambil. Kalau sekarang orang motor. Beda ininya masanya. Kalau saya dulu paling kalau nakal ngerokok diem pakai lisong apa namanya, kaung. Waktu SD saya juga tuh ngerokok kaung ya. Sekarang udah ganja orang ya. Udah bahaya zaman kita ini masalahnya anak-anaknya, makanya harus dari kecil, dari usia dini mungkin harus ditanamkan dengan agama. Gitu. Caranya apa? Kalau nggak ada tempatnya gimana? Ya ada madrasah. Udah diwakafin, ayo kita bangun bareng-bareng. Anak kita yang nggak sekolah, ayo dipaksa sedikit lah ya. Kan agama itu kata Nabi kan, ajari anakmu sholat di usia 7 tahun. Sudah mulai dikenalkan, disuruh sholat. Kalau usia 10 tahun nggak mau sholat, diapain? Nah, jangan mentang-mentang 10 tahun pukul-pukul japrak gitu, enggak ya bahasa Nabi ya. Jadi ini orang-orang suka, banyak orang non-Islam yang menilai bahwa hadis itu adalah hadis tentang kekerasan. Masya Allah, Islam bayangin anak usia 10 tahun nggak mau sholat dipukul, itu bahasanya begitu. Padahal dipukul itu kata Nabi setelah usia 7 tahun disuruh sholat, berarti ada waktu berapa tahun? 3 tahun. 3 kali 5 berapa? 3 tahun kali 5 berapa kali itu? Jadi logikanya begitu Pak. Kalau di usia 7 tahun sudah disuruh sholat, dia nggak sholat jangan dipukul, dia nggak sholat jangan dipukul. Tapi kalau sudah 10 tahun dia disuruh sholat tidak sholat, boleh dipukul, boleh, bukan disuruh pukul, boleh dipukul. Syaratnya apa? Dari usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun dia selalu disuruh sholat. Logikanya 1 hari 5 kali sholat kan, berarti 3 tahun kali 5 kali sholat, dia setahun berapa? 355 ya kan, kali 3 tahun sekian, berarti kurang lebih ada 3.000 lebih sekali ya, 3.000 lebih. Kalau kita sudah 3.000 kali menyuruh anak sholat tapi pas usia 10 tahun tidak sholat, boleh dipukul. Tapi kalau baru menyuruh sholat cuma sekali, cuma 2 kali, nggak boleh dipukul anak itu ya, diajak. Jadi kadang-kadang orang 10 tahun pukul, jewer gitu kan, jangan. Kecuali dia setiap hari orang tuanya menyuruh anaknya sholat.
seperti itu. Jadi saya mengajak ya Bapak ya, coba lihat kalau lewat ini lihat madrasah memperhatinkan ya, punya uang seberapapun itu, yuk saya sumbang ini, saya sumbang ini, saya sumbang ini. Jadilah bagian dari proyek amal jariah sehingga apa? Mungkin besok kita wafat ya, kita udah punya celengan yang bisa cengkring, cengkring alam kubur.